Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran ya. Nah, hal-hal dasar yang harus kita ingat dan pahami itu adalah hal-hal yang sudah saya tulis di sini. Oke. Karena di operasi hitung campuran ini ada tentang penjumlahan, ada tentang pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Namanya juga campurannya, jadi dicampur jadi satu operasinya itu. Ini hal-hal yang mendasar yang harus kita ingat, bahwa di sini perihal tanda ya. Kalian sangat sukar sekali masalah tanda itu pasti salah ya. Jadi saya ingatkan kembali, apabila ini dalam perkalian ya, dalam perkalian positif dikali positif itu hasilnya positif, positif dikali negatif itu negatif, negatif dikali positif itu negatif, negatif dikali negatif itu positif. Oke, paham ya? Jadi harus diingat di sini dua tanda yang sama ya, dua tanda yang sama apabila positif semua hasilnya pasti positif. Lihat, negatif sama negatif, dua tanda yang sama ya, pasti hasilnya juga positif. Tetapi apabila dua tanda berbeda, itu pasti hasilnya negatif. Itu khusus pada perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Ternyata hasilnya juga sama. Apabila dua tanda yang sama, positif ataupun negatif semua dibagi, itu hasilnya adalah bilangan positif. Apabila dua tanda yang berbeda dibagi, positif bagi negatif itu negatif, negatif dibagi positif itu negatif. Ini perihal tanda ya. Oke, kemudian nih satu lagi yang sering kecolongan, soal 0. Jadi kalau di perkalian sesuatu dikali 0 ataupun 0 dikali sesuatu itu tetap hasilnya 0. Jadi mau 1 juta pun dikalikan 0 itu hasilnya 0. 0 dikalikan sejuta pun itu tetap 0. Berbeda pada pembagian. Pada pembagian sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi misal di sini 100 dibagi 0 hasilnya tetap tidak terdefinisi, tidak bisa diubah ya. Kemudian kebalikannya, apabila 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. Jadi 0 misalkan dibagi 5 hasilnya berapa? 0 ya. 0 dibagi 50 berapa hasilnya? Tetap 0. Oke, paham ya di sini? Kemudian saya ingatkan kembali juga tentang operasi penjumlahan sama pengurangannya. Misal di sini saya punya min 3 ditambah 4. Ini operasi penjumlahannya dengan dua tanda berbeda. Ini operasi penjumlahan dengan dua tanda berbeda. Di sini ada negatif 3, di sini ada 4. Kita ketahui 4 itu bertandakan positif karena tidak ada tanda negatif. Jadi kita di sini menjumlahkannya bagaimana? Jadi kalau ada dua tanda yang berbeda, otomatis dia itu dikurang. Jika ada dua tanda yang berbeda, otomatis dikurang. Terus hasilnya bagaimana? Kan 3 dikurang 4 otomatis 1 ya. Nah, tandanya gimana? Kalau kalian yang sangat susah untuk menentukan tanda tuh kayak gini. Nggak usah lihat tanda ya, kita lihat angkanya saja. Besar 3, besar 4, besar 4. Maka tanda mengikuti angka yang besar. 4 bernilaikan positif. Jadi 3 kurang 4, 1. Positif 1. Nggak usah ditulis ya tanda positifnya. Selesai. Kemudian bagaimana kalau pengurangan? Misal min 5 bolehlah min 5 dikurang 7. Nah, kalau begini ya, ini kan kebetulan tandanya negatif. Sama kayak misalkan 3 tambah 4. Positif ya. Tandanya kalau ini negatif sama, dua hal ini sama. Bedanya kalau ini 3 tambah 4 kita langsung hasilnya tuh 7. Kalau di sini kalian sering kecolongan, bingung, dikurang. Kebanyakan siswa menjawabnya 5 itu negatif 5 dikurang 7, jawabannya banyak 2. Banyak yang kecolongan. Pada prinsipnya ini kayak sama aja ke penjumlahan, cuman beda di tanda.
ini kan positif semua ya. Jadi kita langsung jumlahin 3 tambah 4, oh 7. Ini negatif semua, tapi dijumlahin aja. Ya, karena sama tandanya negatif ini sama kan tandanya positif dijumlah. Nah, jadi 5 tambah 7 berapa? 12. Ya, cuma di sini karena negatif maka di sini negatif. Oke, itu hal yang saya ingatkan saja. Oke, kita langsung ke operasi hitung campurannya. Karena di sini pokok bahasan utamanya adalah tentang operasi hitung campuran. Ini adalah hal-hal mendasar yang harus kita sangat kuasai untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Dikurang 84 dibagi 7 ditambah 9 kali 11. Nah, ini operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, ya, pada operasi hitung campuran, hal yang pertama harus kita ingat dan pahami, apabila terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian, maka hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian dan perkalian. Jadi pembagian dan perkalian dulu, baru dijumlah atau dikurang ya. Jadi di sini kita salin 47 dikurang. Nah, ini kita lakukan dulu. Nah, ya. Jadi ini kita bagi dulu. 84 dibagi 7 berapa ya? Oh, 12. Nah, dijumlah ini ya, perkalian dulu. 9 kali 11 99. Jadi lihat ya, di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Yang dilakukan terlebih dahulu adalah operasi pembagian dan operasi perkalian terlebih dahulu ya. Jadi 84 dibagi 7 12, 9 kali 11 ada 99. Kemudian ya, baru kita kurangkan atau jumlahkan. Jadi 47 dikurang 12 ditambah 99. 47 dikurang 12 berapa? 35 ditambah 99. Jadi 47 dikurang 12 itu 35. 35 ditambah 99 itu hasilnya 134. Oke, jelas ya? Oke, saya ulangi lagi. 47 dikurang 84 dikurang 7 ditambah 9 dikali 11. Itu langkah pertama yang dikerjakan adalah mengoperasikan operasi pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu. Sedangkan pengurangan dan penjumlahannya nanti. Jadi dapat 12 ini dari 84 dibagi 7 dapatlah 12. Dapat 99 ini dari 9 dikali 11 dapatlah 99. 47 dikurang 12 dapatlah 35. 35 ditambah 99 dapatlah 134. Jelas ya? Oke, saya beralih ke contoh berikutnya. Dua belas dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ingat, harus mengerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. 12 dikali 5 60 ditambah, ingat, positif bagi negatif apa? Ya betul, negatif. 32 dibagi 8 itu 4. Oke,
Kemudian 60 dijumlah dengan negatif 4. Ingat, besar 60 besar 4 tanpa melihat tanda ya. Oh, besar 60 otomatis hasilnya nanti positif. Oke, ini dikurang ya, karena ini negatif 4. 60 sama saja nih dikurang. Ya. Kalau mau simpelnya kayak gini nih. Kita rubahin aja. Positif ketemu negatif, itu apa hasil perkaliannya? Negatif 4. Berapa hasilnya? 56. Selesai ya. Oke, saya ulangi lagi. Ada operasi 12 kali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah perkalian sama yang pembagiannya dulu. Jadi dapat 60 ini dari 12 kali 5. Kemudian dapat negatif 4 itu 32 dibagi 8. Positif bagi negatif, negatif 32 dibagi 8 itu 4. Kemudian positif dikali negatif itu hasilnya negatif. 60 dikurang 4 itu hasilnya 56. Oke? Jelas ya? Sampai sini adakah pertanyaan? Jika tidak, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.